Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu di mata pelajaran fisika. Karena ada kegiatan TKA, maka pembelajaran kalian dilaksanakan secara daring. Jadi silahkan kalian menyimak video dari saya, kemudian dicatat di buku pelajarannya atau buku catatan masing-masing. Oke, kemarin kita sudah menyelesaikan momentum dan impuls dan juga contoh soal. Hari ini kita lanjutkan dulu untuk materi tumbukan. Nanti saya bahas sampai contoh soal, kemudian pertemuan berikutnya saya berikan soal berkaitan dengan momentum, impuls dan juga tumbukan. Oke, langsung saja ya. Untuk tumbukan, di sini saya sudah menulis. Saya tinggal membahas saja dan menjelaskan saja. Oke, untuk tumbukan langsung kita bahas ke jenis-jenis tumbukan. Jadi jenis tumbukan itu ada 3, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan juga tumbukan tidak lenting sama sekali. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna dulu. Untuk tumbukan lenting sempurna, jadi tumbukan itu tabrakan ya. Jadi misalkan ada benda 1 dan benda 2, mereka bertabrakan satu sama lain. Tabrakan ini bisa berlawanan arah, bisa searah. Misalkan benda 1 menabrak benda yang lain dari belakang, nah itu juga termasuk tumbukan. Kemudian lenteng ini apa ya, bahasa Jawanya mungkin mental seperti itu. Nah, di sini yang pertama jenisnya adalah tumbukan lenting sempurna. Contohnya, misalkan ada 2 buah benda bermassa M1 bergerak ke kanan dengan kecepatan V1. Kemudian benda M2 bergerak ke kiri dengan kecepatan V2. Ini gambar ini sebelum tumbukan ya. Jadi ketika 2 benda itu bergerak saling mendekati, maka mereka akan bertumbukan. Kemudian setelah bertumbukan, maka di sini benda 1 atau M1 ini akan balik arah mental, lenting, balik ke kiri dengan kecepatan V1 aksen. Sedangkan benda M2 balik ke kanan dengan kecepatan V2 aksen. Jadi bedanya sudah tahu ya. Untuk yang V1 berarti sebelum, kalau V1 aksen sesudah. V2 sebelum, kalau V2 aksen itu sesudah. Kemudian untuk tumbukan lenting sempurna itu ada 2 hukum yang berlaku, yaitu yang pertama hukum kekekalan momentum dan yang kedua adalah hukum kekekalan energi kinetik. Nah, di sini kita bahas satu persatu. Yang pertama hukum kekekalan momentum. Berarti momentumnya kekal, maksudnya besar sebelum tumbukan itu sama dengan besar momentum setelah tumbukan. Jadi kalau kita buat ke dalam persamaan seperti ini. Jadi momentum itu kan P simbolnya. Jadi P sebelum sama dengan P sesudah. Sehingga di sini saya uraikan satu persatu. Maka P sebelum berarti di sini momentum benda 1 dan momentum benda 2 sebelum tumbukan itu dijumlahkan. Kemudian di ruas kanan momentum benda 1 setelah tumbukan dan momentum benda 2 setelah tumbukan itu dijumlahkan. Jadi P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Sehingga kalau diuraikan momentum kemarin P itu kan M kali V. Berarti kalau P1 maka M1 kali V1, P2 berarti M2 kali V2 sama dengan P1 aksen berarti M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Sudah ya. Nah, kemudian hukum yang kedua ada hukum kekekalan energi kinetik. Energi kinetik itu kan salah satu jenis energi. Di kelas 10 kalian sudah pernah mempelajari, maka energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda karena benda itu bergerak. Jadi kalau benda yang bergerak dia pasti punya energi kinetik. Misalkan seperti contoh tadi, kedua bola kan bergerak, berarti dia pasti punya energi kinetik. Untuk tumbukan lenting sempurna, energi kinetiknya itu sama besarnya sebelum dan sesudah tumbukan. Jadi EK sebelum sama dengan EK sesudah.
Sehingga di sini kita uraikan menjadi EK1 ditambah EK2 sama dengan EK1 aksen ditambah EK2 aksen. Kita uraikan energi kinetik dulu kan setengah kali M kali V kuadrat. Maka kita uraikan menjadi setengah M1 kali V1 kuadrat ditambah setengah kali M2 kali V2 kuadrat sama dengan setengah M1 kali V1 aksen kuadrat ditambah setengah kali M2 kali V2 aksen kuadrat. Jadi ini momentum benda satu sebelum tumbukan, energi kinetik benda satu sebelum tumbukan, ini energi kinetik benda dua sebelum tumbukan, yang ini energi kinetik benda satu setelah tumbukan, kalau yang ini energi kinetik benda dua setelah tumbukan. Oke. Selanjutnya, besar koefisien restitusi. Besar koefisien restitusi atau kita sebut sebagai E itu adalah 1 untuk tumbukan lenting sempurna. Koefisien restitusi itu apa? Yaitu perbandingan negatif dari selisih kecepatan kedua benda setelah tumbukan dibagi dengan selisih kecepatan kedua benda sebelum tumbukan. Jadi E koefisien restitusi sama dengan min V1 aksen min V2 aksen, ini dikurung ya, per V1 min V2. Kalau kalian boleh memasukkan tanda min ini ke dalam kurung, berarti menjadi min V1 aksen plus V2 aksen per V1 min V2, boleh. Atau dibalik ya, karena tadi min V1 aksen plus V2 aksen, kita balik menjadi V2 aksen min V1 aksen per V1 min V2, gitu juga nggak apa-apa. Nah, ini koefisien restitusi pada benda yang bertumbukan lenting sempurna itu nilainya sama dengan 1. Oke, berikutnya sekarang jenis yang kedua, yaitu adalah ini, saya juga sudah menuliskan tumbukan lenting sebagian. Nah, tumbukan lenting sebagian itu secara umum gambarnya hampir sama dengan lenting sempurna. Misalkan ini dua benda saling bertabrakan sebelum mereka bergerak saling mendekat, kemudian sesudah saling menjauhi. Itu juga sama, itu juga bisa menjadi tumbukan lenting sebagian. Nah, terus Bu, perbedaan apa dengan tumbukan lenting sempurna? Perbedaannya adalah terletak pada kecepatan kedua benda. Jadi misalkan benda bermasa M1 berapa, M2 berapa, V1 berapa, V2 berapa. Misalkan kasus pertama, benda bertumbukan lenting sempurna. Kasus kedua benda bertumbukan lenting sebagian. Maka meskipun di sini gambarnya sama, maka nanti untuk kecepatan benda setelah bertumbukan itu antara lenting sempurna dan lenting sebagian itu tidak sama. Kenapa? Karena di sini hukum yang berlaku pada tumbukan lenting sebagian itu hanya hukum kekekalan momentum saja. Sedangkan hukum kekekalan energi kinetik dia tidak berlaku. Jadi selama proses tumbukan itu terjadi yang namanya kehilangan energi kinetik. Sehingga kalau energi kinetiknya ada yang hilang, berarti energi kinetik benda sebelum tumbukan itu lebih besar daripada sebelum tumbukan. Alhasil di sini kecepatan benda setelah tumbukan itu dia berbeda dengan sebelum tumbukan jika dia jika dia bertumbukan lenting sebagian dibandingkan dengan ketika kedua benda bergerak lenting sempurna. Jadi nanti kecepatannya itu setelah tumbukan itu berbeda. Nah, oke. Terus kemudian karena kecepatannya itu berbeda, maka di sini besar koefisien restitusi E-nya itu tidak 1, tetapi antara 0 sampai 1. Jadi jumlah kecepatan
atau istilahnya selisih kecepatan ya. Pokoknya dia berapa kecepatan setelah tumbukan totalnya. Kemudian nanti tergantung dari vektornya ya, min plusnya. Dibanding dengan sebelum bertumbukan, maka di sini dia masih lebih besar ketika sebelum bertumbukan. Sehingga di sini besar koefisien restitusi itu tidak sampai 1. Jadi antara 0 sampai 1 itu kalau lenting sebagian. Kemudian yang ketiga, tumbukannya tidak lenting sama sekali. Untuk tumbukan tidak lenting sama sekali itu lebih gampang menandai. Kenapa? Karena meskipun di sini sebelum bertumbukan itu bisa mereka kedua benda itu saling mendekat atau benda satu menabrak benda yang lain dari belakang misalkan, maka cirinya kalau tumbukan tidak lenting sama sekali, sesudah bertumbukan mereka itu gandeng jadi satu seperti ini dan bergerak bersama-sama dengan kecepatan V aksen. Jadi kecepatannya sama karena mereka gandeng jadi satu. Itu untuk menandakan kalau dia tumbukannya tidak lenting sama sekali, berarti enggak mental seperti itu. Oke, untuk hukum yang berlaku juga cuma satu, yaitu hukum kekekalan momentum saja. Sehingga di sini karena V aksen sesudah antara benda satu dan benda dua sama, maka boleh dijadikan satu masanya. Berarti dikurung M1 plus M2 kali V aksen. Oke, sudah ya. Kemudian besar koefisien restitusi E-nya itu sama dengan 0. Itu untuk tidak lenting sama sekali. Bisa diterima ya. Oke, nah di sini langsung saya membahas contoh soal. Saya punya 2 contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama dari gambar ini kedua benda A dan B saling mendekat, di mana benda A kecepatannya 5 meter per sekon, benda B 10 meter per sekon ke kiri. Berarti nanti diketahuinya untuk VA-nya positif, VB-nya negatif. Massa benda A 3 kilo, benda B 2 kilo. Setelah bertumbukan keduanya menjadi satu. Berarti di sini tumbukannya adalah tidak lenting sama sekali. Maka setelah bertumbukan atau V aksen berapa? Berarti di sini kita masukkan MA kali VA ditambah MB kali VB sama dengan MA plus MB kali V aksen. Kita masukkan angkanya 3 kali 5 plus 2 kali min 10 sama dengan 3 plus 2 kali V aksen. Berarti 15 plus min 20 sama dengan 5 V aksen. Berarti min 5 sama dengan 5 V aksen. V aksen min 5 dibagi 5. Berarti V aksen sama dengan min 1 meter per sekon. Artinya kecepatan benda setelah tumbukan itu adalah 1 meter per sekon, arahnya ke kiri. Bisa diterima? Oke, langsung ke contoh soal kedua. Di sini untuk contoh soal kedua itu kedua benda A dan B bergerak ke kanan semuanya. Tetapi benda A belum tahu kecepatan sebelum berapa, sedangkan benda B 2 meter per sekon. Untuk sesudah, benda A kecepatannya VA aksen 5 meter per sekon, benda B VB aksen 4 meter per sekon. Nah, di sini tumbukannya lenting sempurna. Massa benda A 2 kilo, massa benda B 5 kilo. Maka hitung kecepatan benda bola A sebelum tumbukan. Diketahui dulu MA 2 kilo, MB 5 kilo. VA aksen 5 meter per sekon ke kanan positif. VB 2 meter per sekon ke kanan positif. VB aksen 4 meter per sekon ke kanan positif. Ditanyakan VA. Maka jawab kita masukkan ke persamaan hukum kekekalan momentum. Sehingga MA kali VA tambah MB kali VB sama dengan MA kali VA aksen ditambah MB kali VB aksen. Masukkan angkanya. 2 kali VA plus 5 kali 2 sama dengan 2 kali 5 plus 5 kali 4.
dikalikan 2 kali VA plus 10 sama dengan 10 plus 20. 2 VA sama dengan 10 plus 20 adalah 30, kemudian 10-nya pindah ruas ke kanan menjadi min 10, berarti 2 VA sama dengan 20, sehingga besarnya VA adalah 20 dibagi, sorry ya, ini saya keliru, berarti 20 dibagi 2. 20 dibagi 2 sama dengan 10 meter per sekon. 20 dibagi 2, atau saya tipe dulu biar lebih bagus, berarti 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10 meter per sekon. Maka di sini tandanya adalah positif, berarti kalau positif maka benda tersebut itu bergerak ke arah kanan. Jadi setelah bertumbukan, jadi sebelum bertumbukan maka benda A itu kecepatannya adalah 10 meter per sekon ke arah kanan. Jadi sesuai dengan arah gerakan benda A ini. Oke, bisa dipahami ya. Oke, jadi ketika dilihat maka benda A itu jauh lebih kencang 10 meter per sekon menabrak bola B yang hanya 2 meter per sekon saja. Sehingga di sini mereka sama-sama bergerak ke kanan tapi kecepatannya berbeda. Oke, untuk contoh soal kedua bisa diterima ya. Berarti sekian sementara dari saya. Pertemuan berikutnya berarti tinggal latihan soalnya. Untuk hari ini silahkan bisa dicatat mulai materi tadi sampai contoh soal ini. Kemudian bisa dipelajari. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan via grup WA ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.